Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Rabu 26 Januari 2022. Kita ada semua hanya karena anugerahnya. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus sebelum kita melangkah jauh ke depan pada hari ini, sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini boleh berjalan dengan keberhasilan. Saya mengajak kekasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 76 ayatnya yang ke-5. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purbakala. Mazmur pasal 76 ayat 5. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus. Di dalam pembacaan dan perenungan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penjara. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami sangat percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari kitab Amos pasal 7, ayat 7 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memanfaatkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Ukuran dari kebenaran yang sejati adalah keselarasan dengan kehendak Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, perlu diingat bahwa apa saja yang lumrah di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Seringkali pikiran kita, hikmat kita, logika kita, pengalaman-pengalaman kita, pengetahuan-pengetahuan kita, kita merasa bahwa itu sudah paling benar. Sehingga seringkali kita melihat orang lain dengan mata sebelah. Kita melihat orang lain dengan melecehkan mereka. Tetapi apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar di mata Tuhan. Ukuran kebenaran yang digunakan oleh manusia bersifat berubah-ubah. Apa yang hari ini dianggap benar
besok bisa saja dianggap sebagai hal yang keliru. Tetapi tidak demikian halnya dengan ukuran dari kebenaran yang digunakan oleh Allah, yaitu kehendaknya. Kehendaknya tidak pernah berubah, sungguh-sungguh benar sehingga dapat diandalkan. Oleh karena itu, sebaliknya dari hanya mengacu kepada penilaian manusia, kita harus mengukur tindakan kita berdasarkan kehendak Allah. Beristimewa kepada mereka yang suka menilai kekuatan, kepintaran, kemampuan mereka. Koleksilah dirimu, introspeksi dirimu, karena apa yang engkau katakan belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa yang berbahagia, tolok ukur dari kebenaran yang sejati inilah yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Amos, seperti yang dicatat di dalam kitab Amos pasal 7. Di situ Amos melihat Allah sedang memegang sebuah tali sifat. Itulah tali yang digunakan orang untuk memeriksa apakah suatu tembok dalam keadaan tegak lurus atau miring. Melaluinya, Allah mengutarakan bahwa Ia sedang memeriksa kehidupan umatnya berdasarkan ketaatan mereka terhadap firman-Nya. Apabila mereka hidup menyimpang dari kehendaknya, maka umatnya bagaikan sebuah tembok yang miring yang akan segera roboh. Berarti, sebaliknya dari hidup sekadar meniru lingkungan kita, sebagai umatnya kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Kekasih Kristus, mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita seringkali melakukan apa yang dunia lakukan. Dan seringkali kita memakai patokan-patokan dari dunia yang terbatas itu, yang tidak memiliki nilai kebenaran di dalamnya. Oleh sebab itu sepatutnya kita bertanya kepada Tuhan sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi kalau dalam keadaan emosional, janganlah kita membuat sebuah keputusan. Kekasih-kekasih Kristus, mari biarlah kita menyadari bahwa hanya Tuhan adalah sang sumber kebenaran itu. Oleh sebab itu, supaya kita juga bisa menjadi orang yang benar di dalam perkataan dan tindakan kita, satu cara, mari kita melekat kepada Tuhan, bangun relasi yang intim dengan Tuhan, dan bersandar bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman-Nya. Di luar daripada itu, kita tidak bisa memperoleh kebenaran. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini, mari dengan kesadaran kita mencari kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami dapat hidup bagaikan garam di tengah kehambaran dan terang di tengah kegelapan. Mampukan diri kami untuk hidup berbeda dengan dunia di sekitar kami. Sebab bila kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, barulah hidup kami akan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, dengan anugerah-Mu, tolonglah diri kami agar kami tidak hidup berkompromi dengan kemelencengan dari dunia sekitar kami. Tuntunlah diri kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami
sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa sepanjang hari ini, jikalau kami berjalan bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, maka Engkau yang akan terus menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh di dalam hidup kami. Dengan Roh-Mu, Engkau telah menjaga langkah-langkah kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Di dalam penyertaan-Mu, kami mengalami berkat-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga keberhasilan senantiasa menyertai hidup kami. Dengan penuh pengharapan kepada-Mu, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Kami percaya Tuhan buat kami berhasil. Pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh keluarga umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan yang ada di wilayah ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas setiap umat Tuhan di wilayah ini. Biarlah kasih Kristus turun melimpah atas hidup mereka. Biarlah kebenaran Tuhan memimpin mereka berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kemenangan dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati setiap pribadi, memberkati hidup rumah tangga mereka, memberkati para suami, sehingga para suami terus berdiri sebagai suami yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, yang terus membangun hubungan yang intim, membangun mesbah doa keluarga, menuntun istri dan anak cucu kepada Tuhan. Tuhan memberkati para suami, supaya mereka terus bertanggung jawab sebagai imam yang bijaksana, sebagai imam yang takut akan Tuhan. Bapak terima kasih, memberkati istri-istri kekasih. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tuntun mereka, agar semua para istri mengerti fungsi mereka, di mana mereka ditempatkan di samping suami mereka sebagai istri-istri penolong dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong para istri supaya mereka punya waktu juga duduk di kaki Tuhan, supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Biarlah mereka menjadi penolong yang benar kepada para suami, bukan merongrong para suami, bukan mendikte para suami, tetapi mereka menjadi penolong yang benar berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan logika mereka, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Biarlah itu tergenapi di dalam seluruh kehidupan para istri. Mereka juga boleh berdiri sebagai seorang ibu yang bisa mengasuh anak-anak di dalam kebenaran, sehingga anak-anak mereka terpelihara dengan baik, terpelihara dengan benar, dan anak-anak mereka boleh mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat. Spesial Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam bangku pendidikan. Hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik dan berhasil. Roh Kudus, tolong anak-anak kami, fokuskan mereka kepada pendidikan mereka. Biarlah masa muda mereka, pergaulan mereka, Roh Kudus kami minta, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Jauhkan mereka dari pergaulan yang salah. Jauhkan pergaulan mereka yang membinasakan masa depan mereka. Biar Roh Kudus menolong mereka setiap saat. Berikan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak kami, ya Allah. Semua pergaulan-pergaulan bebas yang mengikat mereka, yang membutakan mata hati mereka, yang merusak masa depan mereka, kami ikat dan putuskan dari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami minta perlindungan darah anak domba Allah senantiasa kepada anak cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah regenerasi ini bangkit dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga ini. Bapa, semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh para hamba-hambamu, oleh keluarga-keluarga umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, Tuhan buat berhasil. Apapun usaha mereka di dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Jika mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan, hamba mohon belas kasihan. Tuhan buka jalan, memberikan jalan keluar, memberikan pekerjaan yang mereka butuh. Dan hamba percaya Tuhan, jikalau Engkau memberikan mereka pekerjaan, maka Engkau akan memberikan sesuai kesanggupan mereka. Dan diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Dan Tuhan, sesungguhnya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan hamba pagi hari ini. Kepada Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Bahwa hidup hambamu semakin taat dan setia dalam kebenaran firman Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Sehingga boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus. Dan juga kepada anak-anak tercinta Renata dan Reinhard. Tuhan memberkati pelayanannya di gereja. Memberkati pelayanan pekerjaannya. Dan Tuhan pakai hidup rumah tangga ini menjadi berkat dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati orang tuanya yang ada di Ambon, baik ada di Manokwari, diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat hamba mohon Tuhan dalam nama Yesus bagi kota Sorong yang mengalami insiden kemarin malam, Tuhan tolong mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, Tuhan tolong. Penghiburanmu turun bagi mereka, kekuatanmu turun bagi mereka. Dan tangan Tuhan memberikan kedamaian kembali bagi kota Sorong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni mereka yang melakukan kejahatan. Ampuni mereka ya Tuhan. Dan bawa mereka kembali dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang ada di Manokwari, yang Tuhan panggil, yang Tuhan siapkan bagi kemuliaan-Mu. Biarlah itu terus berjalan dalam kehidupan pribadi, hidup rumah tangganya, untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Tuhan, Engkau yang memanggil dia, Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang melengkapi, Engkau melindungi dia, pribadinya, hidup rumah tangganya. Dan semua pelayanan pekerjaannya, perlindungan-Mu nyata atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan pribadinya diberkati. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga rumah tangganya diberkati, istri kekasih. Ibu Desi, Waisiri, anak-anak tercinta, Robi, Violin, Jonathan dan Karen. Bahkan ibu tercinta, orang tua kekasih Ibu Nona diberkati. Dan semua keluarga besar mereka diberkati. Bahkan tetangga-tetangga mereka, orang di sekeliling mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Biarlah ya Tuhan, kebenaran sejati yang dari Tuhan yang disampaikan kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Biar mereka boleh terus bersyukur kepada Engkau.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi Ibu Evi Mayor yang ada di Manokwari. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin hambamu, bimbing hambamu, bawa hambamu untuk terus berjalan dari waktu ke waktu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hidup di dalam pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi teman-temannya, menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya, dan dimanapun ia berada, kebenaran Allah terus dinyatakan. Tuhan lindungi Ibu Evi Mayor dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati semua pelayanan pekerjaannya, diberkati. Tuhan buat berhasil. Segala hal yang tidak dimengerti Tuhan singkapkan. Dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu, sehingga dia boleh terus bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Ya Aba, ya Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan memberkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-hambamu untuk hidup di dalam kebenaran yang benar yang datang daripada Tuhan. Bukan berdasarkan pengetahuan mereka, kepintaran mereka, logika mereka, pengalaman mereka. Bukan dari itu, tetapi datangnya dari Tuhan sendiri. Sehingga sungguh-sungguh setiap orang yang mendengar kebenaran Tuhan dimerdekakan, dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Hamba terus berdoa bagi hambamu Ibu Sorti Simanjuntak yang berada di Jakarta, orang tua dari Bapak Ronald dan Ibu Eka. Tuhan memberkati. Biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku yang telah terpaku di atas kayu salib menjamah bagian tubuh yang sakit, dan semua sakit penyakit, semua akar-akar penyakit, bibir-bibir penyakit, hamba katakan gugur, terlepas dari kehidupan Ibu Sorti Simanjuntak, dan darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan Ibu Sorti Simanjuntak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan turun atas Ibu Sorti Simanjuntak, menjadi milik daripada Ibu Sorti Simanjuntak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan buat, hamba percaya adalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus terus melimpah-limpah. Kasih Kristus terus meruah dalam hidup Ibu Sorti Simanjuntak. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Henry Hutagalung, suami daripada Ibu Riamawati Huta Barat yang berada di Jayapura. Hamba percaya juga bahwa tangan Tuhan Yesus Kristus menjamah seluruh tubuh yang mengalami kesakitan. Dan hamba katakan dalam nama Yesus, setiap bibit penyakit gugur, terlepas dari kehidupan hambamu Bapak Henry Hutagalung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan kesembuhan turun bagi hambamu Bapak Henry Hutagalung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Darah Yesus, bilur Yesus mengalir, memenuhi seluruh tubuh yang sakit dan disembuhkan. Tuhan menggantikan organ tubuh yang baru bagi hambamu Bapak Henry Hutagalung, dan kesembuhan menjadi milik daripada Bapak Henry Hutagalung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu Ibu Riamawati Huta Barat dan ketiga anak mereka percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan buat yang terbaik kepada keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong. Tuhan memberkati hamba-Mu yang ada di Manokwari hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai seorang pendidik agar hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar pelayanan pendidikan yang ia lakukan kepada banyak murid. Tuhan memberkati dia dengan kekuatan-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran demi kebenaran yang terus disampaikan kepada anak didiknya dan kepada banyak orang. Bahkan dia boleh menjadi berkat bagi istri tercinta Ibu Ayu dan kedua anak kekasih Merji dan Anji. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong dan keluarganya. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang Tuhan nyatakan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Orang tua daripada Bapak Jeffrey Alau dan Ibu Vera Tanamal. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu di dalam damai sejahtera sukacita-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan terus berkarya di dalam kesehatan hamba-Mu. Hamba percaya dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus terus berkarya. Kesembuhan terus terjadi. Tuhan beri kekuatan spesial kepada hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal. Biar dia boleh berdiri di atas kedua mata kakinya dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati istri tercinta, berkati anak cucunya. Dan biarlah hidup keluarga rumah tangga ini terus menjadi berkat bagi banyak orang dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Kasih sayang Tuhan juga melimpah atas semua pemirsa. Tuhan berkati setiap pribadi di dalam tugas pekerjaan pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Besok pagi, pukul 6. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita mencari Tuhan sebelum kita beraktivitas. Dan saya percaya pelajaran hari ini mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran dari Allah, bukan kebenaran dunia atau bukan kebenaran dari diri kita sendiri, tetapi kebenaran yang datangnya dari firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya tetap disiplin protokol. Hidup di dalam kebenaran, hidup mengandalkan Yesus Kristus, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.